Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Rahayu Amalia. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah ini. Mata kuliah ini 2 SKS pada program studi Teknik Informatika. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang usability. Nah, usability itu sendiri adalah ketergunaan atau ukuran, dan juga bisa dibilang derajat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk ataupun sebuah sistem, aplikasi, teknologi, maupun peralatan yang dioperasikan secara efektif dan efisien dalam ruang lingkup penggunaannya. Nah, usability ini menunjuk pada tingkat sebuah produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektif, efisien, dan memuaskan dari sebuah konteks ketergunaan. Oke, usability merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna untuk membeli produk sesuai dengan fungsi, harga, pelayanan, penjual, dan sebagainya. Usability juga merupakan kesatuan dari komponen dan erat kaitannya dengan 5 dimensi, yaitu ada learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Nah, berikut merupakan dimensi-dimensi usability. Kita bahas dari mulai learnability terlebih dahulu. Learnability adalah dimensi yang paling fundamental dalam usability. Sistem harus mudah untuk dipelajari sehingga pengguna dapat dengan mudah memulai suatu pekerjaan dengan sistem tersebut. Learnability adalah tingkat sesuatu yang dapat dipelajari. Hal ini dapat diukur dengan melihat seberapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk menjadi cakap dengan sesuatu. Dan ability adalah bagian dari efektivitas, dan ability juga menunjukkan pada kemampuan pengguna untuk mengoperasikan sistem setelah jumlah dan waktu latihan yang ditentukan sebelumnya. Nah, ability juga merujuk pada kemampuan pengguna untuk mempelajari kembali suatu sistem setelah tidak menggunakannya dalam beberapa waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi adalah kecepatan di mana tujuan pengguna dapat terselesaikan dengan akurat dan lengkap. Waktu penyelesaian tugas sering digunakan untuk mengukur efisiensi. Namun, cara lain untuk mengukur efisiensi adalah dengan melihat sejumlah usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Usaha dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada usaha kognitif dan fisik. Usaha kognitif mencakup pertemuan lokasi yang dapat melakukan sesuatu, misalnya menemukan link pada suatu halaman web, atau usaha fisik mencakup aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan. Contohnya dengan memindahkan mouse, menginput data, dan sebagainya. Dimensi yang ketiga adalah memorability. Memorability berkaitan dengan kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Kemampuan tersebut diarahkan oleh tata letak desain interface yang relatif tetap. Nah, sistem haruslah mudah untuk diingat sehingga pengguna yang tidak rutin menggunakan mampu untuk mengoperasikan sistem tersebut setelah beberapa waktu tidak menggunakan tanpa perlu untuk belajar lagi. Lalu yang keempat, dimensinya yaitu error. Error didefinisikan sebagai aksi yang tidak menyempurnakan tujuan. Nah, error ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh yang dilakukan oleh pengguna selama berinteraksi dengan website ataupun aplikasi tertentu. Sistem haruslah memiliki kesalahan yang sangat kecil, sehingga pengguna yang menemukan beberapa kesalahan dalam menggunakan sistem dan juga apabila pengguna menemukan error dalam mereka dapat dengan mudah mengoperasikannya kembali. Error ini diukur dengan menghitung jumlah kesalahan yang dibuat pengguna ketika menyelesaikan suatu tugas. Beberapa error dikoreksi dengan segera oleh pengguna agar tidak memiliki efek lain selain dan memiliki lambatnya waktu penyelesaian. Oke, selanjutnya dimensi yang kelima adalah satisfaction. Satisfaction ini adalah persepsi pengguna, perasaan, dan pendapat mengenai produk. Biasanya diambil dengan pertanyaan tertulis dan menuju kepada beberapa hal-hal yang menyenangkan menggunakan suatu sistem. Satisfaction ini berkaitan dengan kepuasan pengguna yang dapat diukur dengan cara yang sederhana, yaitu dengan bertanya kepada pengguna mengenai pendapat subjektif mereka. Untuk memperoleh pengukuran yang konsisten, kepuasan pengguna biasanya diukur melalui kuesioner pendek yang diberikan oleh pengguna pada akhir sesi. Pengukuran terhadap kepuasan yang meliputi aspek manfaat yang didapat dari pengguna selama menggunakan perangkat tertentu.
Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip usability, mulai dari structure principle, simplicity principle, visibility principle, feedback principle, tolerance principle, dan reuse principle. Kita bahas pertama mulai dari structure principle. Nah, mengorganisasikan tampilan bagi pengguna sesuai dengan tujuan, dengan cara yang berarti dan berguna, serta menggunakan model yang konsisten. Lalu yang kedua, simplicity principle, menjadikan tugas-tugas yang dikerjakan lebih sederhana, komunikatif sederhana dalam hal bahasa, serta menyediakan shortcut yang baik dan berlaku untuk prosedur yang panjang. Lalu yang ketiga ada visibility principle, menjaga semua opsi yang dibutuhkan dan manajer untuk tugas yang diberikan dapat dilihat tanpa mengalihkan perhatian pengguna dengan informasi yang berulang. Lalu yang keempat ada feedback principle, yaitu menjaga pengguna mengetahui aksi ataupun interpretasi sesuai dengan perubahan dari kondisi. Kemudian yang kelima ada tolerance principle, menjadi fleksibel dan toleran, mengurangi biaya kesalahan dengan membatalkan dan mengajarkan kembali atau canceling and going back, sambil mencegah error di mana memungkinkan dengan mengintegrasikan semua aksi yang layak. Lalu yang terakhir ada reuse principle, yang mengurangi kebutuhan pengguna untuk memikirkan kembali dan mengingat dengan menggunakan kembali komponen internal dan komponen eksternal untuk memperbaiki konsistensi dari tujuannya tertentu. Nah, user interface atau lebih sering kita kenal dengan UI sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer karena berperan sebagai titik kontak antara pengguna dan sistem komputer sebagai elemen yang menghubungkan manusia dengan teknologi. Nah, biasanya UI ini memiliki beberapa kepentingan utama, yaitu yang pertama memudahkan interaksi. Memudahkan interaksi UI dapat dirancang dengan membuat interaksi antar manusia dan komputer menjadi lebih mudah dan intuitif. Antarmuka yang dapat meminimalkan hambatan untuk pengguna dalam menavigasi, mengakses, dan menggunakan fungsi sistem. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pengalaman pengguna atau UX, User Experience. Nah, UI dirancang dengan baik dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pengguna cenderung lebih puas dan nyaman menggunakan produk ataupun sistem memiliki antarmuka yang ramah pengguna, estetis, dan responsif. Hal yang ketiga ada efisiensi penggunaan. UI yang efisien dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan efektif. Desain yang tepat dan cepat mengurangi jumlah langkah atau waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pengguna. Lalu yang keempat, minimalkan kesalahan pengguna. Antarmuka yang jelas dan informatif dapat membantu mengurangi kemampuan kesalahan pengguna. Label yang jelas, ikon yang intuitif, dan umpan balik yang jelas dapat membimbing pengguna untuk menghindari kesalahan ataupun kesalahpahaman. Lalu yang kelima adalah aksesibilitas untuk semua pengguna. UI yang baik juga harus dirancang dengan memperhatikan keberagaman pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus ini, melibatkan desain yang memperhitungkan aksesibilitas dan mencakup fitur-fitur yang memungkinkan akses dan pengguna oleh semua orang. Hal yang keenam, adaptasi dan fleksibilitas. UI yang baik juga harus beradaptasi dengan berbagai konteks penggunaan dari perangkat. Fleksibel dalam antarmuka memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem di berbagai lingkungan dan berbagai perangkat yang berbeda. Lalu yang terakhir ada efisiensi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, desain UI yang baik dapat membantu dan mengembangkan dalam pemeliharaan sistem antarmuka yang terstruktur dan konsisten dapat mempermudah pengembangan dalam memahami, modifikasi, ataupun menambah fitur-fitur baru pada suatu sistem. Oke, secara keseluruhan, UI berperan sebagai kunci dalam menciptakan hubungan yang positif antar manusia dan komputer, memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif, efisien, dan memuaskan. Nah, sekian dulu kita pertemuan pertama kita kali ini. Jangan lupa kita masih ada pertemuan kedua sampai ke-16 untuk mata kuliah interaksi manusia dan akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.